Hai, selamat datang dan mendengarkan audiobook keluaran dari Audioton dengan novel yang berjudul My Ustadz, My Husband, penulis Skystal, pengisi suara Sinta, part 7. Selamat mendengarkan. Bilal begitu bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Ia benar-benar membimbing Asma belajar dengan sangat serius. Dia bahkan tidak diizinkan main HP, membuat Asma berpikir mungkin tugas lain Bilal yang dimaksud abinya adalah menjadi guru private Asma. Setelah makan malam, Bilal memerintahkan Asma untuk menunggunya di ruang keluarga untuk belajar bersama lagi. Karena Bilal tak kunjung datang, Asma menyalakan TV dan menonton kartun, membuatnya tertawa terbahak-bahak sendiri. Namun tak lama kemudian, Bilal datang mengambil remote yang ada di tangan Asma dan langsung mematikan televisi. Ya Allah Ustadz, bikin Asma kaget aja. Asma mengusap dadanya sendiri. Jantungnya berdetak kencang gara-gara kedatangan Bilal yang tiba-tiba itu sangat mengagetkannya. Seharusnya kamu sambil belajar sendiri sebelum aku datang, Zahra. Bukannya nonton kartun. Ya tadi Asma bosan. Nggak usah banyak alasan. Cepat buka kitabmu, buat rangkuman dari apa yang sudah aku jelaskan. Kemudian pelajari itu. Seru Bilal dengan ekspresi galaknya. Asma mengikuti perintah ustadznya itu. Ia membuka kitabnya, membacanya, kemudian menuliskan rangkumannya untuk mempermudahnya menghafal. Di tengah Asma sedang fokus, Bilal tiba-tiba tertawa sembari memperhatikan tulisan Asma. Membuat Asma mendongak dan menatap heran padanya. Kenapa tiba-tiba ketawa? Tanyanya judes. Umur berapa kamu belajar nulis? Asma memperhatikan tulisan tangannya. Kemudian ia mendelik kesal dan berusaha mengabaikan Bilal yang mengajaknya. Tulisan tanganmu jelek banget, Zahra. Murid kelas 3 memiliki tulisan tangan yang jauh lebih bagus dan rapi dari itu. Asma menggenggam penanya dengan erat. Ia melirik tajam pada Bilal. Ingin rasanya dia menusuk wajah tampan Bilal dengan pena itu. Memang dia memiliki tulisan tangan yang tidak rapi. Bahkan Adil pernah mengatakan tulisan tangan Asma hampir tidak bisa dibaca. Tapi tidak harus diketawain seperti itu kan? Nggak boleh menghina Ustadz, dosa. Ucapnya kesal apalagi Bilal yang masih tertawa. Kemudian Bilal mengambil buku Asma dan penanya. Bilal menulis nama Asma Az-Zahra di sana dengan tulisan Arab. Nah, begini cara nulisnya. Rapi, bagus, iya kan? Bilal kemudian menyerahkan buku pada Asma membuat Asma semakin kesal. Asma mencoret-coret namanya yang ditulis Bilal dengan penuh emosi bahkan membuat bukunya hingga berlubang. Menjelang akhir ujian, Asma semakin bersemangat, apalagi dengan Bilal yang menjadi guru private-nya, mengatur jadwal Asma dan apa saja yang harus Asma pelajari. Dia juga mengajarkan Asma metode belajar yang menurutnya bisa cepat paham dan hafal. Asma merasakan bahwa bimbingan Bilal sama sekali tidak sia-sia. Walaupun Bilal terkadang membuatnya kesal apalagi dengan nada perintahnya, tatapan tajamnya dan wajah datarnya itu, namun di sisi lain, dia menyayangkan kenapa Bilal tidak datang lebih cepat sebelumnya. Dengan begitu, dia pasti akan selalu mendapatkan nilai yang bagus dan bisa memahami pelajarannya. Sebenarnya, kalau kamu mau serius, bukannya selalu bercanda kamu itu bisa, Zahra. Tapi mungkin selama ini enggak ada yang membimbing kamu dengan tegas, sehingga kamu tetap menjadi pemalas. Bilal berkata sembari mendengarkan hafalan Alfiyah Asma. Asma tersenyum saja mendengar pernyataan Bilal sambil terus melantunkan hafalannya. Sebenarnya, Adil sudah berusaha membuat Asma, tapi dia tidak suka dan menjelaskan dengan kata-kata yang padat dalam mengajar, dan itu membuat Asma tidak nyaman. Sementara Akila dan Aisyah terlalu lembut dan pelan, dan bagi Asma itu membosankan. Tapi dengan Bilal, entah kenapa dia merasa nyaman. Dia bahkan mengikuti semua yang Bilal perintahkan dan tak pernah bisa menolaknya walaupun harus dijalaninya dengan sedikit kesal. Setelah menghafal sesuai target, Asma bernafas lega dan dia hampir melompat kegirangan. Apalagi hari ini ia telah melewati ujian terakhirnya. Terima kasih banyak sudah membantu.
Ternyata otak Asma bekerja dengan baik kalau Ustadz yang membimbing. Oh iya, apa Ustadz memang ditugaskan Abi untuk mengajar Asma secara pribadi? Ya bisa dibilang begitu. Asma tersenyum senang mendengarnya. Apa rencanamu setelah lulus? Yang pasti Asma pengen melanjutkan pendidikan ke pesantren. Insya Allah. Bilal tersenyum manis mendengar penuturan Asma. Senyum yang tidak pernah Bilal tunjukkan sebelumnya. Wow! Asma berseru dengan tatapan kagum pada Bilal. Membuat senyum Bilal hilang seketika dan raut wajahnya berubah heran. Apanya yang wow? Ini pertama kalinya Asma lihat Ustadz tersenyum manis. Ustadz tampan loh. Puji terang-terangan Asma membuat Bilal ingin tertawa senang. Tapi dia menahannya dan menunjukkan wajah datarnya kembali seperti biasa. Loh, jangan kaku gitu lagi dong wajahnya. Tampannya jadi berkurang sedikit. Godanya disertai tawarannya. Membuat Bilal gemas dan senang, namun ia tetap mengontrol diri agar tidak mencubit pipi Asma yang menggemaskan itu. Apa kamu selalu mengatakan hal seperti itu pada gurumu, Zahra? Ia bertanya dengan nada tak suka. Namun Asma malah menanggapinya dengan senyuman jahil. Kayaknya enggak deh, soalnya enggak ada yang setampan Ustadz Bilal. Sekali lagi Bilal menjadi salah tingkah dengan pujian itu. Ia mencoba mengalihkan tatapannya pada dinding-dinding di ruang keluarga itu dan berharap Asma tak menyadari ekspresinya. Kemudian ia berusaha mengatur detak jantungnya yang berpacu sangat cepat seolah sedang berlomba lari. Dan Abi, Ustadz memberikan nama yang sempurna, Muhammad, Rasul, dan Nabi yang paling agung. Manusia mulia dan sempurna. Yusuf sudah Nabi, tampan lagi. Bahkan membuat wanita meringis jemarinya sendiri karena tersihir dengan ketampanannya. Dan terakhir Bilal, sahabat tercinta Nabi punya keimanan yang kuat. Pokoknya wow deh. Bukannya berterima kasih dengan pujian Asma yang panjang lebar, Bilal malah mengetuk kepala Asma dengan pena membuat Asma meringis dan menatap Bilal dengan wajah cemberut. Jangan mukul kepala Ustadz. Kepala ini keluar duluan tahu. Protesnya dengan pipi yang menggembung dan bibirnya yang mengerucut kesal. Tapi khusus kamu enggak. Kamu kan lahirnya operasi. Belum waktunya keluar kamu malah mau keluar. Jawaban Bilal membuat Asma menganga tak percaya. Karena dia memang dilahirkan secara operasi. Waktu itu usia kandungan uminya baru 8 bulan. Tapi uminya terjatuh di kamar mandi membuatnya harus menjalankan operasi sesar untuk menyelamatkan bayinya. Kok Ustadz tahu? Aku tahu semuanya. Dan satu hal lagi, kalau kamu menemukan sesuatu yang menakjubkan, jangan bilang wow, tapi ucapkanlah Masya Allah. Iya, juga ya, lupa. Hal kayak gitu aja lupa. Gimana dengan hafalan kitab-kitabmu itu? Nggak akan lupa kok. Sekarang kan ada Ustadz yang bantuin Asma. Bilal melirik Asma sekilas, kemudian ia memalingkan wajahnya. Cukup untuk sekarang, karena ujian sudah selesai. Bukan berarti kamu bisa enteng. Sebaiknya kamu tetap fokus pada hafalanmu. Asma mengacungkan jempolnya tanda ia akan mengikuti perintah Bilal. Namun sekali lagi Bilal malah mengetuk kepala Asma dengan pena, membuat Asma melotot kesal. Sekarang apa lagi salah Asma? Tanyanya tak terima dengan perlakuan Bilal. Apa mengacungkan jempol pada guru itu sopan? Asma langsung terdiam, menatap Bilal yang saat ini juga menatapnya. Namun sesaat kemudian, Bilal dengan cepat memalingkan wajahnya, membuat Asma juga menunduk malu. Maaf, lirihnya. Meskipun ia tak tahu maaf karena mengacungkan jempol atau karena beradu tatapan dengan Bilal. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.